Tentang kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan pelakunya tidak selalu laki-laki, itu aku sangat setuju banget karena kekerasan seksual itu nggak memandang gender, bahkan tidak bisa dibedakan hanya dengan dua dikotomi gender saja. Bahkan teman-teman penyintas banyak juga dari kalangan atau kawan-kawan transpuan, transpria, kemudian gender non-binary maupun dan lain sebagainya. Dan pelakunya pun juga bisa bermacam-macam. Jadi aku sangat setuju dengan standpoint ini. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki berinisial I di salah satu universitas swasta Islam di Yogyakarta. Jadi kalau kita mau lihat kan dengan sekilas bahwa kayak ternyata si ini anak berprestasi, ikut kegiatan dakwah, berada di lingkungan yang baik-baik aja lah kalau kita anggap ya. Tapi ternyata itu tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku maupun korban itu di luar dari kondisi tersebut. Jadi kayak ternyata pelaku dari kalangan yang baik-baik aja ya, ternyata korban juga dari kalangan yang baik-baik aja gitu. Ternyata ya seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan kayak cuma yang di lingkungan nakal doang nih yang bisa kena kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ternyata enggak gitu. Jadi tadi aku menjawab normal itu karena mungkin definisi nakal orang-orang itu mungkin berbeda. Mungkin ada orang yang menganggap nakalnya itu kayak mungkin ada yang menganggap nakal itu merokok, minum amer gitu. Tapi ya menurutku sih kalau nakalnya yang kayak begitu-begituan mungkin enggak ya. Tapi kalau nakalnya yang nakal itu ya itu kayaknya sih iya. Dalam relasi itu malah membuat korban rentan dan kayak keterikatan dan ada attachment pasangan atau ikatan perkawinan segala macam itu justru menjadi lebih berpotensial untuk terjadi kekerasan seksual seperti itu. Jadi statement tadi yang bilang kekerasan seksual tidak akan terjadi dalam hubungan itu sangat-sangat menurut saya pribadi salah. Karena banyak terjadi kekerasan dalam pacaran, domestic violence, dan kekerasan dalam tunangan, seperti itu. Konsep concern itu ada namanya FRIES. Yang pertama free given atau secara sadar diberikannya, tidak ada paksaan. Yang kedua reversible atau bisa ditarik kembali. Yang ketiga inform, mengetahui tentang dampaknya, resikonya, dan konsekuensi apabila memberikan consent tersebut. Yang kemudian yang berikutnya ada enthusiastic atau ingin, bukan dipaksa sama seperti yang di awal. Dan kemudian spesifik, terbatas pada hal-hal yang ditanyakan atau yang dinyatakan oleh seseorang. Jadi dengan tidak adanya perlawanan itu bukan berarti dia memberikan consent, tapi bisa jadi karena takut. Banyak banget nih kasus-kasus di mana baik itu udah dalam hubungan pernikahan maupun dalam hubungan pacaran, di mana korban itu takut untuk melawan pelaku karena beberapa hal. Misalnya kayak kalau dalam pernikahan, takut dianggap istri yang durhaka atau takut tidak melayani suami. Begitu juga dalam pacaran, mungkin karena aku sudah tidak layak untuk orang lain, jadi ya udah aku nggak melawan gitu. Nah selain itu kalau dalam psikologi namanya ada tonic immobility, di mana ketika seseorang mengalami kekerasan seksual itu di bagian otaknya ada mengalami freeze. Jadi biasanya kan kita fight or flight ya, melawan atau lari. Nah tapi di kondisi dalam kekerasan seksual itu dia ada momen di mana dia nge-freeze, dia nggak bisa ngelawan pelakunya karena beberapa hal misalnya takut atau tidak berani dan lain. Melapor karena ya itu kalau nggak dilaporin nanti nggak dianggap, nanti malah dia berkeliaran gitu loh. Jadi harus kita laporin biar ditangkap gitu.
sebenarnya ini pihak berwajib ini siapa sih? Enggak, aku kurang jelas di sini. Tapi kalau yang dimaksud adalah aparat kepolisian, sama sekali enggak ya, sama sekali enggak, karena tadi udah, meskipun ada keinginan utopis juga bahwa biar pelakunya ketangkep gitu, tapi kemudian Rizka juga udah bilang bahwa payung hukum pun nggak ada, dan yang paling penting buat aku adalah pemulihan. Sebelum untuk lapor dan lain sebagainya, yang paling penting buat aku untuk penyintas adalah pemulihan dulu. Bagaimana penyintas kemudian bisa bisa pulih, bisa berdamai dengan dirinya, kemudian ketika misal kita sebagai pendamping ya kita minta konsennya penyintas dulu, mau nggak nih kasusnya dibuka kayak gitu. Karena kenapa nggak setuju? Karena perjalanannya akan sangat panjang, mesti cerita berkali-kali ke semua orang gitu, ke pendamping, kemudian ke mungkin ada teman-teman gerakan, teman-teman LBH, atau mungkin bahkan nyampe kalau di pihak berwajib juga berkali-kali, dan itu ngebayanginnya aja tuh udah capek banget. Karena memang nyatanya seperti itu. Karena seperti yang kita tahu tadi di Komnas Perempuan sudah ada teridentifikasi 15 jenis kekerasan seksual, dan selama ini nyatanya hukum positif di Indonesia itu baru yang secara real mengatur tentang kekerasan seksual itu baru KUHP. Dan di KUHP itu sendiri hanya ada 2 jenis kekerasan seksual, yaitu ada rape dan juga perbuatan cabul, dan dimana definisi dari kedua tindakan itu tuh nggak terlalu dijabarkan secara spesifik, cuma dinyatakan seperti orang yang kayak gimana ya, kayak orang yang melakukan dengan perempuan yang sudah menikah, dan seperti itu. Maksudku itu tuh secara nggak, itu tuh kurang spesifik, dan malah berkesannya adalah terkesannya adalah korban itu hanya diakui sebagai perempuan, sedangkan rape itu bisa kita ketahui terjadi pada laki-laki juga, itu dalam di KUHP. Dan begitupun di perbuatan cabul, karena sama sekali gak ada definisi yang jelas mengenai perbuatan cabul itu apa, dan terlebih ada hukum spesifik hukum spesifiknya seperti KDRT dan human trafficking dan juga perdagangan anak itu sendiri, itu tuh kurang mencakup untuk semua jenis kekerasan, karena mereka itu hukum spesifik dan nggak fleksibel untuk diaplikasikan dalam laporan kita nanti kalau misalnya kita ingin membawa ini ke ranah hukum seperti itu. Sedangkan kalau yang seperti yang kita tahu, semua cakupan tadi mengenai kekerasan seksual 15 jenis itu semua udah diakomodir dalam RUU PKS, dan sekarang tuh masih prosesnya dalam rancangan, jadi belum sah untuk jadi undang-undang. Jadi itu belum jadi hukum positif. Jadi saya bisa menyatakan bahwa untuk keadaan sekarang belum ada undang-undang yang mengakomodir tentang kekerasan seksual secara spesifik. Ini kan bentuknya candaan ya. Jadi candaan itu kan jokes itu ya, mungkin ini bisa termasuk ke dalam dark jokes mungkin, tapi aku kurang tahu sih. Tapi kalau dari sebuah jokes itu kan ada yang namanya itu build up, sama ada namanya yang terakhir itu punchline. Nah sebenarnya kalau jokes itu bisa ada seperti strukturnya, dan juga itu pun harus sama audiensnya atau sama penonton, atau mungkin sama teman-teman kita sendiri kalau ini ya, sama teman terdekat ya. Jadi ya harus ada mungkin standar apa ya itu namanya, kayak sesuatu yang dianggap lucu sama teman-teman kita tuh di mana gitu. Kalau mungkin itu bagi teman-teman kita lucu ya nggak apa-apa sih, tapi kalau mungkin ini teman yang mungkin kurang oke dengan permasalahan seperti ini, mungkin jangan dibecandain deh, karena mungkin itu sensitif juga. Mungkin aku juga sambil balas Jason, memang kadang-kadang aku sendiri punya salah satu teman yang make these kinds of jokes, dan aku sendiri kadang ya bukannya berarti mentoleransi, tapi kayak ya udahlah gitu. I know that this person means no harm, tapi ada kadang-kadang ada momen dimana
that thing triggers me in a way, kayak jadi keinget masa lalu dan sebagainya, dan aku pasti memberitahu kayak please don't say this, it irks me, dan ini kayak isu yang sensitif itu apalagi bagi aku gitu. Dan karena itu ya mengerti lah, jadi kayak ada batasan gitu. Tapi ya secara general candaan seks itu ya cukup itu bentuk dari pelecehan seksual sebenarnya, dan malah melanggengkan ini rape culture. Ini kan rape culture itu nggak cuma no consent culture dan lain sebagainya, tapi hal-hal kecil seperti candaan aja yang masih anak-anak SD aja banyak yang bilang kayak aku bakal merkosa kamu gitu kan, kayak itu udah kayak bentuk dari rape culture, kayak lack of I know that they don't understand what it means karena masih kecil dan belum ada pemahaman konteks, tapi itu saja berarti udah ingrained gitu loh. Hal yang kecil yang dianggap jokes itu malah dianggap lucu, sebenarnya enggak. Jadi itu permasalahannya adalah ya we have this like ingrained rape culture. Apapun sih, kalau aku pribadi masih ngerasa belum punya cukup ruang aman dimanapun aku berada kayak gitu, termasuk dalam hal ini ya di lingkungan kampus kayak gitu. Meskipun mungkin kalau secara pengalaman personal aku tidak punya pengalaman yang berarti, berarti juga sih, meskipun tidak boleh dinegasikan sih. Misal pengalaman kayak bercandain seksis dan lain sebagainya, tetapi kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman lain, aku percaya ada banyak banget di lingkungan kampus, dan aku masih ngerasa belum ada ruang aman karena dari kalau secara struktural belum ada peraturannya. Aku kurang paham di kampusku sebenarnya kayak gimana. Mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang lebih progresif dan tahu informasi selanjutnya, atau mungkin di kampus-kampus lain juga ada satu institut institut seni kayak gitu yang udah ada. Cuman kalaupun memang udah ada, balik lagi ketika payung besarnya pun juga udah ada juga, kita nggak tahu nanti implementasinya kayak gimana kalau pemahaman dari tiap-tiap penegak atau yang berwenang, yang punya kuasa untuk menjalankan aturan itu tidak punya perspektif yang inklusif terhadap penyintas, ya sama aja bohong ketika aturan itu udah ada, meskipun itu memang patut diapresiasi. Jadi dari diskusi ini yang didapatkan adalah insight-insight baru ya, ternyata kekerasan seksual itu berbagai macam, bisa terjadi pada siapa aja, bentuknya gimana aja, itu udah didapat. Sendiri kita mungkin punya beberapa perbedaan dalam pendapat satu sama lain, tapi dari situ aku belajar banyak dan mendapatkan perspektif yang baru, dan yang pasti kita setuju satu hal, bahwa kekerasan seksual itu harus benar-benar hilang dari muka bumi ini juga, agar tidak ada lagi korban yang harus menderita melewati banyak hal yang membuat mereka terpuruk. Aku pribadi secara personal ngerasa ketika ada ruang-ruang kayak gini, itu nggak lain itu adalah bentuk solidaritas kolektif, itu nggak lain adalah bentuk support system juga, dan aku percaya bahwa bentuk aktivisme itu bisa beragam bentuknya. Cowok-cowok nggak bosen kah dianggap kalian itu semuanya tuh kasar, kalian semua itu wah ini pelaku kekerasan seksualnya pasti cowok nih, kalian nggak capek tuh disalah-salahin terus kayak gitu? Ya maka dari itu kalian cowok-cowok ayolah semangat, kita perbaiki citra diri kita. Mari kita dianggap sebagai cowok itu, wah cowok nih pasti keren, nah kayak gitu guys. Aku sangat berterima kasih dengan adanya forum seperti ini, bentuk acara seperti ini yang memberikan ruang untuk berekspresi dan berpendapat, dan ya bertemu dengan orang yang memiliki perasaan yang sama tuh rasanya tuh melegakan, bahwa menunjukkan bahwa kita nggak sendiri gitu. Aku terima kasih dengan semua pihak dan orang yang hadir